Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Nah, kadang-kadang saya merinding loh. Akhirnya Pak Prabowo di sini menjadi presiden pada periode 2024 hingga 2029. Bayangkan kegigihan Pak Prabowo di sini. Mulai Pilpres 2009, bayangkan pada saat itu mendampingi Ibu Megawati Soekarno Putri pada Pilpres yang lalu. Dan tidak hanya itu saja. Tidak puas dengan hasil Pilpres 2009, di situ 2014 Pak Prabowo Subianto menggandeng Hatta Rajasa menghadapi Presiden Joko Widodo. Nah, bayangkan pada Pilpres 2014, di situ selisihnya sangat tipis sekali. Bayangkan, itu menurut saya ketika diputuskan pemenangnya Presiden Joko Widodo, wow, sungguh galau sekali karena selisihnya tipis sekali. Akhirnya pun di situ kalah dan di Pilpres 2019 Pak Prabowo menggandeng Sandiaga Uno. Dan di situ juga selisihnya ya sekitar ya tidak sampai 10% lah. Tetapi saat ini wow, ya memang kemungkinan ini adalah pilihan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Karena ada ya pepatah, memilih presiden itu bukan memilih yang terbaik, melainkan menghindari dari pemimpin yang jahat lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemungkinan Pak Prabowo di sini termasuk pemimpin yang terbaik lah, terbaik dari yang terbaik. Ya, semuanya kontestan Pilpres pada waktu lalu memang semuanya yang terbaik. Tetapi masyarakat memilih Pak Prabowo dan Gibran menjadi presiden dan wakil presiden pada periode 2024-2029. Nah, di sini bahkan juga yaitu Pak Prabowo Subianto bahkan menyindir setidaknya Anies Baswedan dan Muhaimin. Saya pernah di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali. Nah, tetapi kalau melihat lagi ya, yaitu posisi dari suara pada Pilpres 2024, tepatnya pada 14 Februari. Di situ selisihnya sangat banyak sekali. Selisihnya sangat banyak, yaitu Ganjar dan Prof Mahfud di situ mendapatkan di angka 16%, Anies Muhaimin di situ mendapatkan 24% dan Pak Prabowo Subianto mendapatkan 58%. Menurut saya sih, ya kemenangan mutlak, kemenangan telak ya didapat oleh Pak Prabowo dan Gibran. Menurut saya memang elektabilitas kedua tokoh di sini, Pak Prabowo dan Gibran, menurut saya ya sangat jauh sekali bila dibandingkan capres-capres yang lainnya. Menurut saya memang sudah saatnya, yaitu Pak Prabowo di sini keempat kalinya mencalonkan diri sebagai presiden dan akhirnya saat inilah Pak Prabowo memimpin Indonesia. Sungguh perjalanan yang sangat panjang sekali, 20 tahun perjalanan Pak Prabowo Subianto. Nah, dari sini bahkan juga dari Maudi Asmara. Di sini momen Prabowo gemas sapa Anies Baswedan usai pidato di KPU. Menurut saya juga tidak gemas sih. Menurut saya ya gemas antara ya ini yang menilai saya 11 dari 100. Kemungkinan seperti itu. Ya, karena Pak Prabowo Subianto setelah Pilpres pun, setelah pencoblosan, itu juga masih mengungkit nilai yang diberikan oleh Anies Baswedan 11 dari 10. Nah, seperti ini momen Pak Prabowo Subianto bersalaman dengan Anies Baswedan. Ini gemas atau seperti apa ya? Ya, tetapi sangat keren sekali lah. Di sini sangat keren sekali. Penuh dengan semangat untuk membangun negeri. Semoga sajalah di situ. Nah, dari sini bahkan juga dari akurat.co. Prabowo ke Anies Muhaimin, saya pernah di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali. Seperti ini video dari Pak Prabowo Subianto. Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah berada di posisi Anda. Saya tahu senyuman Anda berat sekali itu. Ini Pak Prabowo Subianto sudah berpengalaman banyak sekali. Pilpres 2009, Pilpres 2014, Pilpres 2019. Menurut saya juga pernah di posisi yang dialami oleh Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD dan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Jadi di sini sangat tahu persis yaitu apa yang dirasakan oleh kedua capres di situ. Tapi ini yang dituntut oleh rakyat kita. Kalau kontestasi adem-adem saja, kalau kontestan itu ya kan tidak tajam dan tidak keras, namanya bukan pilihan untuk rakyat. Rakyat minta pilihan, rakyat minta perbandingan. Dan saya terima kasih kepada Mas Anies dan Muhaimin. Juga saya terima kasih sama Mas Ganjar dan Profesor Mahfud. Ya, di sini sangat keren sekali. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentar dari para netizen seperti apa ya di sini? Karena Pak Anies telah membuat hati Pak Prabowo dak-dikduk, takut kalau saja sampai kalah lagi. Ya, menurut saya juga sangat jauh sekali ya. Dari Pilpres kemarin juga Pak Prabowo mendapatkan di angka 58% loh, sangat banyak sekali. Dan sulit dikejar 96% di angka Anies Baswedan dan Muhaimin ya sekitar 40 juta. Dan 96 juta, sangat jauh sekali tertinggal. Di sini dari Harunana, kenapa kayak gemes sekali? Di sini kalau gua sampai nggak jadi, kira-kira gitu sambil gemesnya, sampai diguncang-guncangin gitu. Kenapa Pak? Habis banyak. Anjay, Anies itu negarawan sejati, Pak Anies. Ya seperti itulah. Nah dari sini bahkan juga nama Anies Baswedan trending topik di Twitter. Wah. Di sini dari Political Jokes, rapat pleno penetapan presiden Wapres terpilih 2024 di KPU ada yang nggak hadir nih, respect sama Mas Anies dan Caimin yang datang. Ya kalau tidak salah sih pada pemberitaan yang lalu, di situ undangan dari KPU di situ diantarkannya katanya telat, yaitu pukul 8:24 tanggal 24. Bayangkan, padahal juga penetapan hasil KPU di sini, penetapan capres dan cawapres di sini ya di tanggal 24 di situ. Jadi ya tidak nutut lah artinya di situ. Nah, di sini bahkan dari komentar korban checklist 1, Rocky Gerung putusan MK batalkan sendiri nalar hakimnya. Kepemikiran Rocky Gerung kalau drama 5:3, Hakim MK itu ya cuma settingan biar nggak nyolok mata, biar MK masih punya reputasi, padahal aslinya Hakim MK kayak ketua KPU semua. Abah Anies mah polos banget nilai lakon itu. Di sini Anies Muhaimin hadiri pleno KPU. Ya seperti itulah. Di sini dari ABW News sampaikan ucapan selamat ke Prabowo, Anies Baswedan dinilai negarawan sejati. Ya di sini dari Maudi Asmara, Anies konfirmasi hadiri penetapan pemenang Pilpres, pengamat bangun personalisasi politik positif. Di sini dari Kompas.com, yaitu Mas Anies, Mas Muhaimin, saya pernah ada di posisi Anda. Sapa Anies Muhaimin, Prabowo, saya pernah di posisi Anda, senyuman Anda berat sekali. Ya sangat keren sekali lah. Anies kena tampol Bapak Prabowo Subianto, sangat keren sekali. Tetapi ada yang miskomunikasi ya pada waktu lalu. Sebenarnya sih kalau memang Ganjar Pranowo mendapat undangan yaitu sebelum tanggal 24, kemungkinan pasti akan hadir lah, akan menghadiri rapat pleno yaitu penetapan presiden dan wakil presiden pada periode 2024-2029. Ya karena ada miskomunikasi tersebut, akhirnya Ganjar dan Pak Mahfud tidak menghadiri rapat pleno KPU penetapan presiden dan wakil presiden. Ya menurut saya besok semoga sajalah, harapannya ke depan di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran di sini bisa merealisasikan semua janji-janji kampanyenya dan bisa membawa Indonesia yang lebih maju.